Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'ati faqad fazal muttaqun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyattawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Shadaqallahul azim. Jamaah Masjid Sampangan, jamaah pengajian Jumat malam di Masjid Sampangan rahimakumullah. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih dapat bermuajahah, bertemu, kita masih dapat berkumpul untuk thalabul ilmi. Barangkali ada ilmu agama yang mungkin dapat kita pelajari bersama, ataupun kita ingat mungkin sudah pernah mendengar ataupun pernah menimba ilmu, kita ingat-ingat lagi. Karena dengan kita selalu mengingat, selalu menimba ilmu, selalu ingat kepada Allah tersebut, akan mendekatkan diri kita, akan menjadi kita pribadi yang taqarrub ila Allah. Taqarrub ila Allah. Selain itu, menimba ilmu juga kewajiban bagi semua kaum muslimin. Utlubul ilma faridatun ala kulli muslim, kan begitu. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Jadi kewajiban bagi kita. Dengan kita menuntut ilmu, semoga Allah itu akan mendekatkan kita kepada jalan kebaikan, jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, junjungan kita, sauri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat beliau. Ini di kantor sih ya. Cek. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, dengan kita menghidup-hidupkan sunnah beliau, dengan kita senantiasa untuk mengikuti jalan beliau, nah insya Allah amal ibadah kita itu semakin banyak, amal soleh kita semakin banyak. Karena yang akan dibawa ketika kita meninggal kelak, yang kita bawa ke akhirat kelak, bukan harta benda, bukan anak ataupun istri ataupun suami. Yang kita bawa itu adalah amal soleh kita, begitu.
Amal soleh yang senantiasa kita tambah, bukan maksiat yang kita perbanyak, tapi amal soleh yang kita tambah. Begitu. Jamaah rahimakumullah, di depan ada sebuah ayat yang kami baca dan itu masih ada kaitannya nggih. Nika sudah hari ke-14 bulan Zulhijjah, walaupun sudah tidak hari tasyrik nggih. Cuman mungkin ini masih seger, masih hangat-hangatnya kita untuk mengkaji kisah-kisah dari Nabi Ibrahim begitu. Salah satunya adalah ayat yang tadi kami baca di depan, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Inna Safa, sesungguhnya dari bukit Safa, wal Marwah, dan Marwah, bukit Marwah, min sya'airillah, adalah sebagian dari syiar-syiar agamanya Allah. Nah, di sini ibadah yang dijalankan pada bukit Safa dan bukit Marwah adalah ibadah sa'i. Nah, ibadah sa'i. Faman hajjal baita, barang siapa yang berhaji pada Baitullah, ya, berhaji ke Ka'bah sana ya, ke Mekah Masjidil Haram, awi tamaro, ataupun melakukan perjalanan umroh, fala junaha alaihi ayyatawafa bihima, maka tidak ada dosa baginya untuk mengerjakan sa'i di antara keduanya. Jadi kita sebagai orang muslim nanti adalah mendapat kesempatan untuk berumroh atau berhaji, itu mengerjakan sa'i. Di sini ditulis tidak ada dosa di antara keduanya. Nah, itu nanti karena Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada masa jahiliyah pun sa'i itu juga sudah dikerjakan begitu. Ketika mengerjakan sa'i antara bukit Safa dan bukit Marwah itu banyak sekali berhala-berhala begitu. Setiap ada berhala disembah begitu. Perjalanan antara Safa dan Marwah. Nah, waktu para sahabat itu mendapatkan perintah untuk tindak haji begitu nggih, mereka enggan untuk melaksanakan sa'i karena di bukit Safa dan bukit Marwah itu masih banyak berhala begitu. Akhirnya di sini keengganan para sahabat dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala junaha alaihi ayyatawafa bihima, maka jika engkau mengerjakan sa'i di antara keduanya tidak ada dosa walaupun melewati berhala-berhala tersebut ya gitu nggih. Sekarang sudah enggak ada nggih berhala-berhalanya pun mboten enten. Pada zaman Fathul Mekah itu sudah dihancurkan sedanten nggih. Sudah dihancurkan semuanya berhala-berhala nipun. Wa man tatawwa'a khaira, dan barang siapa yang menghendakinya dengan kerelaan hati untuk mengerjakan kebaikan, fa inna Allah syakirun alim, sesungguhnya Allah itu maha mensyukuri, maha mengetahui. Ini maksudnya apa? Allah itu sangat senang sekali ketika melihat kita melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh tersebut begitu nggih. Walaupun Pak kok ngajinya itu kok ibadah haji padahal saya belum haji ya misalnya. Pak ibadah umroh kok saya belum umroh ya. Bismillah, moga-moga kita semua dapat nindake ibadah haji dan umroh. Yang kita kaji itu adalah ayat Al-Quran, bukan tentang kita itu mengkaji terus kemudian oh berarti harus tindak haji, enggak. Tapi kita mengkaji ini adalah kita mengkaji ayat Al-Quran begitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan ayat ini ternyata
ibadah haji dan ibadah umrah itu adalah peninggalannya Nabi Ibrahim. Datosipun Nabi Ibrahim itu banyak sekali peninggalan yang dicontoh oleh orang Islam, termasuk khitan, termasuk haji dan umrah, termasuk berkurban, kita berkurban nggih. Nah, termasuk puasa Arafah, puasa Tarwiyah dan lain sebagainya. Bahkan kita rukuk, kita sujud saja itu adalah peninggalannya ibadahnya Nabi Ibrahim. Walaupun mungkin bentuk sholatnya berbeda, karena beberapa ibadah itu ternyata itu hampir mirip. Contohnya apa? Tawaf. Nggih. Tawaf pada zaman jahiliyah, mohon maaf nggih. Tawafnya itu tidak pakai baju sama sekali, telanjang. Gitu nggih. Telanjang. Nah, misalnya laki-laki ya kotar-katur ngoten niku. Nggih. Nah, perempuan ya telanjang bulat begitu. Sebelum Nabi Muhammad. Ketika datang Islam, tawafnya bagaimana? Memakai baju ihram. Baju ihram itu 2 helai Bapak Ibu yang dirahmati Allah. 1 helai diikatkan di pinggangnya, 1 helai diselempakir gitu. Itu untuk yang laki-laki. Kalau yang perempuan ya tetap memakai menutup seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan begitu. Nggih. Datosipun, Pak kok enggak merucut Pak, kan gitu ya. Itu ternyata pakai sabuk. Nggih. Terus pakaian ihram itu pakai sabuk. Ya. Jadi tidak boleh ada jahitan, tidak boleh ada jahitan sama sekali. Datosipun hampir mirip, termasuk sholatnya Nabi Ibrahim hampir mirip dengan sholatnya kita, begitu nggih. Cuman sekarang bagaimana Pak? Ya, sing sama persis, masih sama itu adalah rukuk dan sujudnya. Nanti di ayat yang lain itu nanti ada dirikanlah sholat di atas makomnya Nabi Ibrahim. Makomnya Nabi Ibrahim itu bukan makam gitu, tapi petilasan telapak kakinya Nabi Ibrahim tersebut. Makom Ibrahim itu letaknya di dekat Ka'bah. Makanya di Ka'bah itu menjadi tempat sholat yang kita kenal dengan Masjidil Haram, begitu nggih. Tempat untuk sholat, tempat untuk rukuk dan sujud. Nah, begitu. Terus sholat itu sudah disyariatkan sejak zamannya Nabi Ibrahim, begitu. Baik, singkat cerita mawon nggih. Nabi Ibrahim itu dilahirkan di daerah negeri Babilonia, nggih. Ayahnya namanya Azar, gitu. Ayahnya pembuat patung berhala. Jamaah rahimakumullah, ternyata Nabi Ibrahim tersebut hidup pada masa pemerintahan Raja Azar. Raja Azar itu adalah raja yang sangat bengis. Dia itu ingin berkuasa terus, begitu. Nah, para penasehatnya adalah ahli nujum, tukang ramal, begitu nggih. Meramalkan bahwa suatu saat akan ada seorang pemuda yang akan menggulingkan kekuasaanmu, begitu nggih. Ceritanya hampir sama dengan Fir'aun. Makanya si Azar ini, ayahnya Nabi Ibrahim ini mengetahui kalau istrinya hamil, begitu disembunyikan. Disembunyikan di dalam gua. Kemudian ketika disembunyikan tersebut, Raja Namrud itu memerintahkan kepada seluruh bala tentaranya jika ada bayi yang lahir ternyata laki-laki itu dibunuh, begitu. Jadi Nabi Ibrahim itu lahirnya di dalam gua. Di dalam gua, kemudian besar di dalam gua, kemudian makanya ada cerita itu Nabi Ibrahim mencari Tuhannya, gitu.
Jadi ketika besar dia keluar dari gua tengah malam melihat bintang. Oh, ini bintang kerlap-kerlip. Mungkin bintang ini adalah Tuhan saya gitu nggih. Nah, begitu. Ketika pagi menjelang bintangnya hilang, begitu nggih. Oh, berarti bintang bukan Tuhan, dia masuk dalam gua lagi, begitu nggih. Kemudian Nabi Ibrahim melihat bulan. Ketika melihat bulan, oh ini bulan, ini mungkin adalah Tuhan saya, kata Nabi Ibrahim. Ketika itu ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam juga menyadari, oh ini bulan lebih besar daripada bintang, mungkin yang ini Tuhan saya. Akhirnya malamnya telah hilang, matahari terbit, begitu nggih. Oh, nggak mungkin bulan kok menghilang bisa menjadi Tuhan, masuk dalam gua lagi. Di tengah hari melihat matahari, begitu nggih. Nggak pernah melihat matahari, hidupnya di dalam gua terus, begitu nggih. Oh, matahari ada lebih besar daripada bintang dan bulan, sinarnya menerangi sehingga bintang dan bulan tersebut kalah sinarnya, begitu nggih. Oh, ini matahari itu adalah Tuhanku, katanya Ibrahim, begitu. Ternyata ketika sore datang, malam telah datang, matahari juga tenggelam. Tidak mungkin Tuhan bisa timbul dan tenggelam, begitu. Jadi perjalanan Ibrahim mencari Tuhannya seperti itu. Akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dia menemukan Allah. Nabi Ibrahim menemukan, oh berarti ada yang menciptakan matahari, bulan dan bintang. Siapakah itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu saat Nabi Ibrahim ini, dia itu kan mengetahui bahwa ayahnya yang membuat patung, begitu ya, membuat berhala. Wahai ayahku, siapakah yang membuat Tuhan-Tuhan orang-orang ini? Yang membuat adalah saya, Azar ini, saya ayahmu. Nah, gitu ya. Loh, berarti Tuhan itu ada yang menciptakan. Berarti ada yang lebih kuasa daripada Tuhan, yaitu berhala ini. Lebih kuasa siapa? Yuk, engkau ayahku. Seharusnya engkau lebih berhak disembah daripada Tuhan-Tuhan ini, gitu ya. Kan gitu. Akhirnya si Azar ini marah pada Ibrahim, begitu. Marah pada Ibrahim dan lain sebagainya. Kemudian Ibrahim punya inisiatif. Lawang patung kok disembah, patung dipahat, dibuat orang yang nggak bisa hidup, nggak bisa memberi mudarat ataupun memberi manfaat, disembah sama Nabi Ibrahim. Suatu saat di tengah malam, patungnya itu dihancurkan semua, begitu. Singkat cerita, dicarilah siapa yang menghancurkan patung tersebut. Keesokan harinya dicari, siapa ini yang menghancurkan patung. Ibrahim mengatakan yang menghancurkan adalah yang paling besar ini. Lihatlah kapaknya masih berada di lehernya sing paling besar, kan begitu. Akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Ibrahim dibakar di dalam api. Oh, kamu ini ditemukan siapa pelakunya? Ibrahim dibakar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, apakah yang diucapkan Nabi Ibrahim ketika dibakar di dalam api, dalam kesulitan tersebut? Nabi Ibrahim tidak berdoa, ya Allah padamkanlah api, bukan. Ya Allah selamatkan saya, bukan. Tetapi yang didoakan Nabi Ibrahim adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula
wa ni'man nasir. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika mendapatkan musibah, mendapatkan kesulitan, ternyata ini yang sering kita doakan, yang sering kita baca itu adalah itu, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, begitu. Hasbunallah, cukuplah Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah yang pemberi nikmat dan pemberi, sebagai wakil saya, sebagai penolong saya, ni'mal maula wa ni'man nasir, kan gitu. Ni'mal maula, sebaik-baiknya pelindung, wa ni'man nasir, dan sebaik-baiknya penolong, begitu. Akhirnya Allah memberikan jalan keluar benar, yaitu apinya menjadi dingin, begitu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Atasnya api yang menyala-nyala, kalau orang hidup dimasukkan ke dalamnya itu akan meninggal, begitu nggih. Ternyata Nabi Ibrahim tidak terjadi apa-apa, bahkan kedinginan, begitu. Kemudian jamaah rahimakumullah, Nabi Ibrahim ini setelah selamat dari hukuman Raja Namrud tersebut, Nabi Ibrahim hijrah ke Baitul Maqdis, kalau sekarang itu Palestina, menikah di sana dengan Siti Sarah, begitu. Hijrah di Palestina ini, kemudian bagaimana dengan Raja Namrud? Raja Namrud itu mendapatkan azab dari Allah, meninggal dunia karena telinganya itu digigit nyamuk, begitu, ada kemasukan nyamuk, begitu. Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika menikah dengan Siti Sarah ini sampai usia hampir senja, begitu nggih, sampai diriwayatkan sampai usia 80 tahun itu belum dikaruniai putra, nggih, belum mendapatkan momongan, begitu nggih. Akhirnya Nabi Ibrahim ini ditawari oleh Siti Sarah untuk menikah lagi. Menikahnya dengan Hajar. Hajar itu siapa? Hajar adalah hamba sahayanya Siti Sarah, berasal dari Afrika, dari Mesir, begitu. Setelah menikah dengan Siti Hajar, ternyata Nabi Ibrahim juga mendapatkan perintah. Syariatnya apa? Syariatnya adalah untuk berkhitan, begitu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Berkhitan. Jadi khitannya Nabi Ibrahim itu dalam posisi dia itu sudah tua itu khitan, usia 80 tahun ke atas itu khitan. Nggih. Zaman dulu memang belum ada yang namanya obat bius, nggih Bapak Ibu. Nggih. Tidak ada obat bius, kemudian juga tidak ada dokter, nggih loh. Khitan bagaimana? Ya dikhitani sendiri, begitu nggih. Pakai kapak, begitu nggih. Pakai kapak itunya. Nah, ngoten nggih. Ya, sakit Pak, ya sakit. Kemungkinan sakit sekali, begitu nggih khitan. Dan kalau meleset sedikit itu ya ngeri nggih. Bisa bujel itu ya, bisa bujel. Nah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, syariat khitan itu yang mengawali pertama kali itu adalah Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim. Jadi bagi yang adik-adik laki-laki ini kalau sudah berani gitu, khitan ya, dik ya, ya. Khitan biasanya setelah khitan itu mendapatkan uang saku dari tetangga ataupun dari ayahnya, begitu nggih. Lumayan.
Ya khitan. Jadi khitan itu sunnah dari Nabi Ibrahim, termasuk milahnya Nabi Ibrahim, begitu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, setelah Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar, dan ternyata Siti Hajar itu mendapatkan rezeki lebih duluan dari Siti Sarah, yaitu hamil, begitu ya, hamil kemudian melahirkan, dinamakan dengan Ismail. Bayinya Siti Hajar ini namanya Ismail, kemudian nanti akan menjadi nabi. Kalau Siti Sarah, setelah nanti Siti Hajar ini dibawa pergi oleh Ibrahim, itu nanti Siti Sarah nanti juga mendapatkan bayi, mendapatkan rezeki, yaitu namanya adalah Ishak. Dari Ishak ini akan turun nabi-nabi, termasuk Yakub, termasuk Yusuf, termasuk Ayub, termasuk Nabi Musa, termasuk Nabi Isa. Terus kebanyakan nabi itu berasal dari keturunannya Nabi Ishak. Kemudian Nabi Ismail, bagaimana Nabi Ismail? Itu hanya Nabi Ismail, lambat laun sampai keturunan keberapa begitu nanti akan muncul Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad. Nah, terus jadi ketika Siti Hajar ini melahirkan anak namanya Ismail, ternyata ada sedikit rasa iri dari Siti Sarah, begitu nggih. Walaupun begitu, ternyata Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu lagi. Wahyunya apa? Membawa Ismail yang masih dalam momongan, masih berapa bulan tersebut, kemudian dengan ibunya Siti Hajar dibawa ke tempat yang sangat jauh sekali dari Baitul Maqdis. Dibawa kemana? Dibawa ke Bakkah. Kalau zaman dulu Bakkah. Sekarang kotanya adalah kota Mekah. Mekah. Bakkatan Mubarakan. Itu ada di ayat Al-Quran. Itu ternyata kota Mekah. Kota Mekah belum ada orang sama sekali, hanya ada satu bangunan, yaitu pondasinya Ka'bah. Ya, Ka'bah itu yang ada pondasinya kotak, begitu nggih. Dan itu yang membuat pondasi adalah para malaikat. Nanti ada cerita nanti Nabi Ibrahim meninggikan pondasi tersebut menjadikan Baitullah. Nah, itu ada di surat Al-Baqarah nanti. Wa id yarfa'u Ibrahim al-qawaida minal baiti wa Ismail. Jadi ketika Nabi Ibrahim itu meninggikan bangunan dari qawaid, dari pondasi Baitullah, begitu nggih, bersama Nabi Ismail. Itu ada di surat Al-Baqarah. Jadi pondasi dari Ka'bah itu sendiri, itu yang membangun adalah malaikat, yang menyusunnya malaikat. Pernah suatu saat itu ternyata kaum Quraisy sebelum Islam datang itu pernah itu memugar Ka'bah tersebut. Jadi Ka'bah itu pernah runtuh. Akhirnya pondasinya pernah dicongkel itu. Dicongkel, batunya dibuang. Ya, batunya dibuang ke bukit, begitu nggih. Itu terjadi zilzal, terjadi goncangan, terjadi gempa bumi. Akhirnya batunya meloncat kembali ke tempat semula, di tempatnya dicongkel itu tersebut. Terus jadi Ka'bah itu pondasinya itu yang membangun malaikat. Pernah juga sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi nabi, tetapi Nabi Muhammad sudah dewasa nggih.
setelah perang Fijar itu pernah direnovasi selanjutnya nggih. Jadi Ka'bah itu beberapa kali direnovasi ternyata. Itu kalau yang ini pernah hampir terjadi peperangan. Hajar Aswad yang dianggap batu yang suci begitu nggih oleh umat Islam, oleh orang kafir sebelum Islam datang begitu nggih. Itu pada berebut untuk meletakkan Hajar Aswad tersebut nggih. Diletakkan ke tempat semula. Akhirnya dimusyawarahkan siapa ini yang paling datang awal. Yang paling datang awal adalah Muhammad. Kalau gitu silahkan Muhammad memberikan solusi. Solusinya adalah Nabi Muhammad membentangkan sorbannya, kemudian Hajar Aswad yang tergeletak sebelum diletakkan itu ditelungkupkan sorban, diputer di tali. Para pemuka kafir Quraisy tersebut disuruh untuk menarik bagian ujung kanan dan ujung kirinya, sehingga Hajar Aswad ini bisa terjepit, ketarik begitu nggih. Akhirnya sampai di tempatnya, itu yang ngepaske itu Nabi Muhammad begitu, ngepaske di tempat semula begitu. Nah, terus Ka'bah ini yang membuat pondasi adalah para malaikat nggih. Jadi Nabi Ismail dan Siti Hajar diminta untuk perjalanan jauh sama Nabi Ibrahim diletakkan di dekat Ka'bah tersebut. Pondasi masih bentuk pondasi tersebut. Kemudian Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu lagi untuk meninggalkan kedua orang tersebut. Jadi meninggalkan istrinya dan anaknya yang masih kecil. Ketika ditinggalkan, Siti Hajar itu berteriak kepada Nabi Ibrahim, "Wahai suamiku, wahai Ibrahim, kenapa kok engkau tega untuk meninggalkan kami di sini?" Begitu ya. Apa alasan engkau untuk meninggalkan kami di sini? Nabi Ibrahim itu berbes milih, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Yang namanya laki-laki, Bapak Ibu, ketika ada masalah ataupun ada beban berat yang dia tanggung, itu nggak bisa ngucap sama sekali, nggak bisa berkata-kata, speechless, nggak bisa berkata, bahkan mengatakan au gitu nggak bisa. Hanya apa? Hanya air matanya yang menetes Nabi Ibrahim itu. Ketika begitu, Nabi Ibrahim tetap berjalan. Kemudian Siti Hajar itu bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Nabi Allah, wahai Ibrahim, apakah yang engkau lakukan ini atas perintah Allah atau atas kehendak dirimu sendiri?" Lah baru Ibrahim itu berpaling, baru menghadapkan wajahnya kepada Siti Hajar. Dia mengatakan, ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Ibrahim itu sangat berat sekali untuk meninggalkan Hajar dan anaknya Ismail itu di tengah padang gurun. Masya Allah Bapak Ibu, kalau terjadi di keluarga kita kan kita juga tidak rela nggih. Ada istri kita misalnya dengan anaknya masih kecil begitu nggih, masih nyusu begitu nggih, hanya perpegalan yang ada begitu nggih, ya kita tinggalkan begitu nggih. Padahal padang pasir tersebut ketika siang kan panas sekali, ketika malam itu sangat dingin sekali Bapak Ibu, karena tidak ada bangunan yang melindungi kita begitu ya. Kita saja kalau ketika malam gitu nggih, tidur di teras gitu aja, besok-besoknya masuk angin begitu nggih. Padahal ini kan kita di tengah kampung. Apalagi di padang pasir tersebut, malam sangat dingin sekali gitu nggih. Kalau siang sangat panas sekali, tidak ada bangunan yang menutupi, menghalangi dari sinar matahari begitu nggih.
Nah, Siti Hajar ditinggalkan pada kondisi seperti itu. Dan akhirnya bekalnya telah habis. Dia bingung, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah. Bingung bagaimana? Anaknya menangis tetapi bekalnya sudah habis. Dia lari ke sana kemari untuk mencari bantuan, juga tidak ditemukan bantuan, tidak ada orang, begitu nggih. Akhirnya dia naik ke Bukit Sofa, kemudian ke Bukit Marwa. Nggih. Di atas Bukit Sofa dilihat, oh di sana ada air, fakta murgana, kan gitu nggih. Ternyata ketika posisi panas ngentang-ngentang ngeten nggih, panas yang sangat gitu nggih. Itu ketika melihat di depan itu sepertinya ada air. Tapi ketika didatangi ternyata tidak ada, begitu nggih. Nah, itu. Kondisi seperti itu Bapak Ibu. Terus dari Bukit Sofa ke Bukit Marwa lari. Ketika sampai di Bukit Marwa, dia melihat di sana, balik lagi, oh di sana ada air, dicari, ternyata didatangi tidak ada air, begitu ya. Balik ke Bukit Sofa, ke Bukit Marwa lagi, Bukit Sofa lagi. Itu bolak-balik 7 kali Bapak Ibu. Ya, sangat terkoso, sangat capek. Nah, makanya di situ adalah ibadah sa'i yang pernah kita pelajari bareng-bareng. Kalau orang yang tidak haji atau umroh itu bisa mengerjakan ibadah sa'i ini, begitu. Oke. Setelah bolak-balik 7 kali tersebut, kelelahan, dia kembali ke Ismail yang ditinggalkan di padang pasir. Ternyata Ismail ini menjejakkan kakinya, ketika menangis menjejakkan kakinya di atas tanah, di atas pasir, muncul air ternyata Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ini termasuk mukjizat loh ini. Mukjizat karunia Allah Subhanahu wa taala, airnya tersebut Siti Hajar ini mengatakan zumi, makanya airnya itu dikenal dengan air Zam-Zam. Air Zam-Zam ini ya sampai sekarang kita minum itu enggak habis-habis Ibu. Dibawa orang ibadah haji itu membawa oleh-oleh sekian banyak liter, sekian galon setiap orang di seluruh penjuru dunia juga tidak habis-habis nih. Itu barokahnya air Zam-Zam. Dan air Zam-Zam ini termasuk air yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa itu memang ada berkah. Salah satunya adalah di air tersebut itu dapat menyembuhkan penyakit, begitu nggih. Ya menyembuhkan penyakit ini ya penyakit mungkin beberapa saja nggih, enggak semua penyakit mungkin nggih, gitu nggih. Kalau penyakit mungkin usus buntu nggih harus operasi, ngoten nggih. Maksudnya adalah air Zam-Zam ini penuh berkah, begitu nggih. Kalau panjenengan ketemu dengan orang sing sampun ibadah haji, nanti jangan lupa minta untuk dapat oleh-olehnya apa? Air Zam-Zam. Nanti kita berdoa di situ, semoga Allah ngijabahi doa panjenengan, begitu. Amin ya robbal alamin. Jadi Nabi Ismail menjejakkan kakinya di air tersebut. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Nabi Ismail dan Siti Hajar ini bisa meminum dari air Zam-Zam tersebut. Air Zam-Zam banyak, kemudian burung pada datang Bapak Ibu. Burung pada datang dan itu mudah sekali ditangkap. Akhirnya Bapak Ibu, Siti Hajar itu dapat makanan dari situ. Dari burung itu juga membawa bibit pohon. Salah satunya pohon kurma, begitu. Dari air Zam-Zam tersebut akhirnya banyak sekali musafir yang melewatinya. Mereka tinggal di tempat itu
dan membuat pemukiman semakin besar menjadi kota, sampai sekarang dikenal dengan kota Mekah, begitu nggih. Terus asal usul kota Mekah itu adalah dari Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Nabi Ibrahim beranjak besar umur 7 tahun. Ibrahim ini mengunjungi Ismail, nggih. Jadi Ismail itu beranjak besar 7 tahun, begitu nggih. Ibrahim mengunjungi Ismail. Nah, karena kerinduan yang sangat mendalam dengan istri dan anaknya, dikunjungilah Nabi Ismail ini. Oh, anakku telah besar, begitu nggih. Ternyata Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu lagi di dalam mimpinya. Jadi dalam mimpi Nabi Ibrahim menyembelih Ismail, ya. Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu karena apa? Ditarik ke belakang lagi, sebelum Nabi Ibrahim itu mempunyai putra, mempunyai anak, Nabi Ibrahim itu ternyata berkurban, Bapak Ibu. Setiap tahun kurbannya tidak hanya sepele, begitu nggih. Satu kali kurban itu 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, dan 100 unta. Banyak sekali nggih. Dan ikhlas. Ini disanjung oleh para penduduk di Baitul Maqdis, begitu nggih. Disanjung-sanjung begitu nggih. Akhirnya Nabi Ibrahim itu, Allah, ini memang saya itu ikhlas. Kalaupun saya diberi anak, ya pernah berkata begitu. Kalau saya pernah diberi anak, bahkan jika Allah meminta anak saya untuk dikorbankan, saya akan ikhlas melaksanakan. Begitu Nabi Ibrahim. Dan ternyata Nabi Ibrahim itu ketika datang usia Ismail 7 tahun tersebut, ketika mimpi tersebut ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu nggih. Diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu nggih. Ibrahim, zaman dulu engkau pernah berkata untuk menyembelih kurban. Nah, anak anak yang soleh itu sudah ada, gitu ya. Ternyata Nabi Ibrahim itu diperlihatkan bahwa dia itu menyembelih Ismail, begitu nggih. Nah, diwahyukan, begitu nggih. Nah, maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di sini pelajaran yang dapat kita ambil apa? Jangan sampai kita berucap suatu apapun itu sing kira-kira itu menyulitkan, begitu nggih. Karena ucapan kita terkadang itu malah dimakbulkan oleh Allah, yang terkabul, gitu nggih. Makanya kita berucap hati-hati, begitu nggih. Misalnya contoh, belum dikasih putra, ya Allah, diberilah putra yang soleh sekalian, nggih. Ampun berdoa, ya Allah, saya belum dikasih putra, mbok dikasih putra walaupun nakal. Wah, gitu nggih. Akhirnya apa? Ketika dapat putra ternyata nakal tenan, gitu nggih. Nah, itu. Nah, kan juga repot. Makanya berdoa sisan-sisan sing sae ngoten lho. Ya Allah, berilah anak yang soleh-soleha, gitu nggih. Ya Allah, sumben saya sudah tua, saya itu pengen ngomong cucu, begitu nggih. Gitu. Berdoa begitu. Akhirnya ngomong cucu tenanan. Bapake ibuke do kerja, akhirnya anaknya dikekne mbae, ngomong putu tenan, gitu nggih. Bingung gitu terusan. Wah, lah iki kok dadi ngene ya, ngomong cucu. Lah dulu doanya kan pengen ngomong cucu. Nah, gitu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sama-sama berdoa, kita doa dengan yang baik sisan, gitu nggih. Nah, gitu. Insya Allah akan berkah untuk semuanya. Kemudian Bapak Ibu, ternyata ketika disembelih tersebut, pada malam pertama Nabi Ibrahim bermimpi itu, Nabi Ibrahim mengira ini dari setan. Wah, ini dari setan lah, kita tunggu.
Kita tunggu besok seperti apa begitu ya. Itu terjadi pada tanggal 8 Zulhijjah. Makanya kalau 8 Zulhijjah itu kita itu berpuasa. Puasanya namanya puasa tarwiyah, puasa menunggu. Memang ini memang tidak disyariatkan, tetapi ini adalah sunnahnya Nabi Ibrahim begitu ya, puasa tarwiyah. Manfaatnya apa? Yo hanya mencontoh Nabi Ibrahim. Yang pasti itu yang puasa Arafah. Kalau puasa Arafah itu manfaatnya adalah dosanya dihapus 2 tahun, 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun yang akan datang begitu. Pada malam yang pertama Nabi Ibrahim mengira ini dari setan. Ya, jangan-jangan ini dari setan, masih bimbang begitu. Ini apakah wahyu Allah begitu nggih? Malam yang kedua Nabi Ibrahim bermimpi. Nah, itu pada waktu Arafah itu tadi. Malam kedua Nabi Ibrahim bermimpi, kemudian bertanya kepada Ismail, "Wahai anakku, saya mendapatkan mimpi." Mimpinya apa? Mimpinya adalah menyembelih engkau, menyembelih kamu. Padahal Ismail itu usia 7 tahun, Bapak Ibu. Di usia 7 tahun itu Nabi Ismail itu bisa berkata begini, Bapak Ibu. Wahai Allah, wahai ayahku, jika memang itu adalah perintah dari Allah, laksanakanlah. Maka ketahuilah saya termasuk orang yang bersabar, saya termasuk orang yang menyerahkan diri begitu, orang yang ikhlas begitu gitu. Cuman saya punya syarat, wahai ayahku. Syaratnya apa? Yang pertama, ketika engkau mau menyembelih saya, asalah pisaumu yang tajam, biar nanti saya kalau mati itu biar mati cepat begitu gitu. Yang kedua, ikatlah kaki dan tanganku, karena suatu saat ketika engkau menyembelih saya khawatir saya nanti melarikan diri begitu gitu. Yang ketiga adalah laranglah anak-anak untuk main ke rumah, karena ketika anak-anak itu datang ke rumah dan ketika engkau telah menyembelihku, engkau akan teringat kepadaku dan engkau akan bersedih hati. Ya itu. Usia 7 tahun berkata seperti itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Akhirnya apa? Akhirnya dibawalah si Nabi Ismail ini ke tempat penyembelihan, ke padang Mina, ke Mina gitu. Dibawa dari rumah itu dipakaikan pakaian yang sangat bagus gitu. Wahai Hajar, istriku, tolong pakaikan pakaian yang sangat bagus kepada Nabi Ismail ini. Akan saya ajak jalan-jalan pergi. Nah, sudah 7 tahun saya enggak ketemu dia, saya pengen ngajak jalan-jalan pergi. Tapi si Hajar ini juga curiga. Loh, jalan-jalan pergi kok bawa pedang, bawa golok gitu nggih. Untuk apa? Ini untuk jaga-jaga saja gitu ya. Ya. Jalan-jalan pergi gitu nggih. Akhirnya sampai di Mina itu bermalam dulu nggih. Ternyata bermalam itu di hari yang ke-10-nya itu tadi. Untuk penegasannya. Jadi Nabi Ibrahim itu bermimpi sampai 3 malam. Bermimpi untuk menyembelih Ismail. Di tengah jalan itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dicegat oleh setan. Oh, setan itu pinter gitu ya. Ibrahim, kamu sangat cilaka kamu itu. Kamu itu sangat kejam. Wong anakmu saja kamu bunuh. Nah, gitu nggih. Nah, setan tersebut dilempar batu oleh Nabi Ibrahim begitu. Sampai 3 kali. Nanti ada yang namanya lempar jumroh begitu nggih. Di 3 tugu ada lempar jumroh yang pertama, kedua dan ketiga begitu nggih. Lempar jumroh tersebut. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah,
Nah, ini titiknya ini hampir habis. Oke. Setelah Nabi Ismail tersebut itu sudah rela kemudian dibawa ke lembah Mina, Nabi Ismail ini sudah dibaringkan oleh Nabi Ibrahim. Usia 7 tahun, anaknya sendiri. Ramentolo Bapak Ibu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim membalikkan badannya Nabi Ismail, dibalikkan badannya jadi kepalanya tidak menghadap Nabi Ibrahim, begitu nggih. Ora mentolo karena bagaimanapun juga ya buah hatinya, begitu nggih. Ya ketika mau disembelih dibalikkan badannya, pisaunya sudah diasah tadi, dia mau menyembelih diser-keser, begitu nggih. Tetapi ketika diser pertama itu ternyata apa Bapak Ibu? Tuang, begitu nggih, tertolak. Nggih. Pisaunya itu enggak tedas, untuk terkena lehernya Ismail itu enggak tedas pisaunya, begitu nggih. Enggak tedas. Kemudian Nabi Ibrahim itu berdoa pada Allah, "Wahai Allah, saya itu telah ikhlas. Saya itu ikhlas untuk mempersembahkan anak saya, untuk menyembelih anak saya, itu saya ikhlas ya Allah." Itu sampai begitu. Padahal Ismail itu juga ikhlas gitu ya. Akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Ismail itu berucap kepada Nabi Ibrahim, "Wahai ayahku, mungkin masih ada ketidakikhlasan di hatimu." Akhirnya apa? Nabi Ismail itu dia itu meminta kepada ayahnya, "Wahai ayahku, Allah itu masih menganggap kita tidak ikhlas. Karena apa? Engkau mengikat tangan dan kakiku. Coba tangan dan kakiku itu dilepas ikatannya." Begitu nggih. Itu tangan kaki dilepas ikatannya. Kemudian Ismail itu mengatakan, "Wahai ayahku, tolonglah ini pakaianku dilepas. Pakaian yang bagus itu dilepas. Ini untuk kenang-kenangan kepada ibunda Siti Hajar." Begitu. Percobaan yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu pedangnya itu sebelum percobaan itu dipakai untuk membelah batu. Ketika membelah batu itu tersebut, pedang tersebut dipukulkan pada batu, batunya terbelah, gitu. Akhirnya apa? Berarti pedangnya itu sangat tajam sekali, besinya pilihan sekali, begitu. Batu saja bisa terbelah. Percobaan yang kedua, yang kedua, begitu nggih. Ternyata tuang, begitu nggih, tertolak lagi. Ternyata apa Bapak Ibu? Ya Allah ya Rabbi, kami itu telah ikhlas. Yang kedua tertolak lagi. Ternyata apa? Si Nabi Ismail kemudian menghadapkan wajahnya kepada Nabi Ibrahim. Sebelumnya itu menghadap ke belakang, membelakangi Nabi Ibrahim, menghadapkan wajahnya ke Nabi Ibrahim. Ini apa enggak tom-tomen kalau kita gitu nggih. Itu anak kita sendiri loh, Bu. Nggih. Itu ngono menghadapkan wajahnya, wah wis tom-tomen, nek kula mboten sanggup ini. Nggih. Mboten sanggup beneran itu. Iya, akhirnya Nabi Ibrahim itu yang ketiga kalinya itu gitu nggih. Akhirnya apa? Malaikat itu pada turun. Allah langsung mengutus Jibril, turun semua malaikat. Katakan kepada Ibrahim bahwa korbannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jibril itu menyampaikan kepada Ibrahim, kemudian Jibril mengatakan, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Ibrahim menjawab, "La ilaha illallah, Allahu Akbar." Allahu Akbar, hanya Allah lah yang maha besar, begitu. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata Ismail tersebut bangun dari
kematiannya, dan yang ada di situ diganti dengan hewan kibas. Ismail itu menjawab, Allahu Akbar walillahil hamd. Ya, begitu. Terus Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bukan berarti kurban kita yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan daging kurbannya yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kambingnya, bukan sapinya ataupun ontanya, begitu nggih. Bukan darahnya, bukan bulunya. Tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Mungkin itu dulu yang dapat kami sampaikan. Kekurangannya mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Nggih. Tidak ada nggih? Kita tutup dengan doa bersama-sama nggih. Nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya hadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.